project atau melihat project ini ya. Boleh mungkin Pak Dharma, kira-kira apa Pak yang biasanya ya kalau kita lihat, ini project nih mangkrak ini pasti karena ini nih. Nih. Ya, boleh Pak, kira-kira apa yang membuat project gagal atau mangkrak ya? Baik Pak, terima kasih. Ya, yang pertama eh, tidak adanya kesesuaian daripada perencanaan dengan pelaksanaan. Ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya mungkin di antara tim itu tidak tidak kompak gitu Pak. Tidak satu suara untuk menjalankan, mungkin ada faktor-faktor lainnya gitu. Kemudian yang kedua, bisa saja proyek itu tidak jalan karena sasaran atau peserta. Contoh, kalau kita dalam melakukan kegiatan seperti ini, peserta tidak begitu tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga kalau contohnya itu tadi, sehingga kita melakukannya pun juga terpengaruh gitu Pak. Ya, Itu Pak sementara. oke, terima kasih Pak Dharma. Jadi ada dua tadi ya, Ya. sampaikan Pak Dharma. Satu, tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ketertarikan dari eh, kelompok sasaran itu ya. Oke, terima kasih Pak Dharma. Tadi ada yang raise hand angkat tangan, Bu Laili ya, atau siapa tadi ya? Saya lihat Pak. sebentar turun. Ya, Iya, Pak. silakan Bu Laili. Nah, kalau menurut saya, Pak, ya, kalau proyek itu gagal itu karena tujuannya kurang jelas, kemudian perencanaan kurang matang. Nah, komunikasi ini proyek yang gagal yang akan dilaksanakan kan, Pak Kimura? Ya, Nah, terus komunikasi antara tim itu kurang bagus. Nah, kemudian dia monitoring dan evaluasi kadang kurang berjalan gitu, Pak. Kadang hanya guru, misalnya dia ada 3 orang. Nah, jadi mungkin hanya 2 orang aja yang melakukan monitoring atau pendampingan, sedangkan satu lagi kurang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan gitu, Pak. Nah, kemudian kurang tidak adanya strategi keberlanjutan dari proyek tersebut. Nah, yang terakhir yaitu karena peserta itu setelah pelatihan, kalau seandainya ini ada pelatihan yang berlangsung ya Pak ya, yuk. hanya sebatas itu aja, tidak melanjutkan lagi kegiatan pelatihan yang sudah di ilmu yang sudah diterimanya. Itu menurut saya Pak. Oke, terima kasih Bu Leli. Pak luar biasa Pak Dharma, Bu Leli. Ada empat mungkin tadi ya dari Bu Leli, ada eh, tujuan ya jelas ya, kemudian Komunikasi, komunikasi, kemudian tindak lanjut ya, ya tindak lanjut sama monitoring itu. sama monitoringnya. Ya. Terima kasih Bu. Betul ya. Jadi seringkali memang proyek itu sudah gagal sejak perencanaan, seperti kata Bu Laili itu, ya tujuannya udah nggak nggak memungkinkan ya. Bukan suatu hal yang terukur atau tangible gitu ya. Jadi itu beberapa hal. Betul ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di proyek-proyek itu biasanya proyek itu mangkrak bisa karena seperti tadi ya, banyak maunya gitu ya. Jadi tujuannya nggak jelas tuh. Semua A, B, C, D gitu ya. Padahal mungkin terbatas waktu dan sumber daya. Tidak ada yang mengawasi, betul kata Bu Leli tadi, monitoringnya tuh. Jadi setiap proyek itu harus diawasin tuh detail day to day-nya ya. Target waktu yang ambisius nih. Nah, wah bisa tuh gitu ya. Kalau kita di Medan itu gampang gitu ya. Jadi pokoknya jadi dulu.
jalan aja dulu. Nah, itu seringkali yang membuat proyek mangkrak ya. Ah, apalagi kalau ketua kelompoknya tuh yang ini easy going misalnya, ah gampang, pokoknya jalan aja dulu, jalan-jalan gitu ya. Jadi padahal tidak diukur tuh waktunya tuh, ah enggak, ini enggak realistis nih gitu ya. Jadi bisa sering juga. Kemudian duitnya kurang. Nah, ini paling faktor besar juga ini duitnya kurang nih. Jadi kegiatan banyak, duitnya kecil gitu ya. Bisa juga nanti ini. Kemudian izin ini di lapangan berarti ini tentang juga kolaborasi ya. Kemudian kontraktor kabur. Nah, ini sama seperti tadi ya. Timnya mungkin kamu tidak kurang komunikasi gitu ya. Kalau di proyek-proyek pembangunan kontraktornya kabur. Kalau proyek kayak kita nih, timnya kalau di WA itu hanya sekedar melihat ya, silent gitu ya. Jadi eh, berhenti enggak, tapi melakukan juga enggak. Nah, itu eh, agak paling susah tuh kalau tim kita itu kalau kalau bahasa saya itu ya kalau memang nggak lanjut nggak gitu. Kalau lanjut lanjut gitu ya. Jadi itu juga salah satu tantangan tentu eh, menghadapin khususnya di proyek-proyek seperti Bapak Ibu ini kita ini eh, kekompakan tim itu ya. Ya. Jadi itu beberapa hal yang kita lihat. Nah, bagaimana supaya proyek tidak mangkrak? Ya, seperti yang tadi. Pertama harus eh, jangan berencana untuk gagal gitu ya. Jadi gagal berencana, ya berencana untuk gagal. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama, yaitu tujuan proyeknya harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kita jangan banyak maunya tuh, fokus gitu ya. Karena terlalu banyak maunya, karena apalagi di pendidikan ini, semua, oh ini penting, semua penting memang gitu ya. Semua penting, tapi di dalam skop waktu dan sumber daya yang diberikan, kita harusnya bisa memilah tujuannya apa gitu. Kemudian ini yang paling eh, penting juga yaitu mengelola lingkungan ya, skopnya itu tadi sumber dayanya dan juga waktunya, time-nya ya, periodenya. Nah, yang ketiga adalah memastikan setiap tim memahami peran dan tanggung jawab. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang kita masuk dulu yang pertama. Tentu Bapak Ibu sudah melakukan ini. Saya lihat di proposal itu sudah eh, dilakukan ya, disusun dengan saya lihat langsung ada bantuan ini ya, smart ini ya. Smart itu berarti S-nya spesifik. Jadi kita waktu membuat tujuan ya harus rinci khusus gitu. Kalau di sini kan meningkatkan pembelajaran. Nah, ini kan nggak spesifik ya. Pembelajaran itu meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran itu skopnya luas banget tuh. Apa tuh definisinya? Agak susah juga tuh diukur tuh. Bisa kemana-mana pembelajaran. Nah, nanti cara berpikir ketua kelompoknya, pembelajaran yang dimaksud meningkatkan penggunaan media. Nah, sementara anggota kelompoknya berpikir, pembelajaran yang dimaksud adalah pendekatannya gitu. Nah, jadi kurang spesifik, jadi banyak tafsir. Nah, itu kelemahannya. Jadi lebih baik kita sepakati dari awal tafsir yang sama. Misalnya guru menggunakan media bacaan digital. Nah, itu penting. Langsung kan media bacaan digital, tidak baca banyak lagi tafsir. Tafsirnya udah satu tafsir kita sama-sama meningkatkan kemampuan pembacaan. Kemudian measurable, dapat diukur. Tujuannya itu dapat diukur nggak? Dapat diukur ini pertama adalah apakah itu operasional nggak kira-kira. Misalnya meningkatkan pembelajaran itu kurang operasional tuh. Uh, Kemudian siswa lebih aktif membaca. Nah, aktif membaca, siswa lebih aktif membaca ini apa? Nanti Bu Laili bilang, oh aktif membaca sekali eh, 70 orang aja dari 100 membaca, oh udah aktif tuh gitu misalnya. Oh ada yang berpikir, oh udah ada setidaknya sekali gitu. Nah itu tafsirnya bisa banyak. Jadi measurable itu bisa diukur nggak? 80% siswa membaca minimal satu buku setiap minggu. Nah, itu kan langsung terukur. 80% siswa membaca. Aktifnya itu dilihat membaca minimal satu minggu. Jadi langsung indikatornya indikator yang terukur. Kemudian berikutnya ini adalah attainable, yaitu dapat dicapai. Realistis nggak itu ya? Udah dapat diukur, tapi dapat dicapai nggak? Misalnya semua semua siswa membaca minimal satu buku setiap minggu misalnya. Nah, padahal kita lihat dari skop kita, oh nggak mungkin nih, eh, nggak realistis nih langsung kita 1 minggu semua gitu misalnya.
Kemudian semua guru langsung mahir AI dalam 1 minggu. Padahal kita tahu guru ini perangkat komputernya pun nggak ada nih di rumah misalnya. Nah, langsung kita bilang semua guru gitu. Nah, itu yang harus realistis gitu ya. Jadi dari pengukuran kita, oh kita lihat 70% guru menggunakan satu platform AI sederhana dalam pembelajaran selama 2 bulan. Jadi benar-benar dia dapat dicapai realistis itu ya. Kemudian riset base yaitu fokus pada hasil bukan aktivitas ya. Jadi misalnya mengadakan 4 kali pelatihan literasi itu kan aktivitas ya. Jadi kalau udah dilakukan berarti udah selesai tuh. Nah, jadi harus lebih pada bukan eh, kegiatannya, tapi apa yang dicapai dari kegiatan itu. Itu guru mampu menerapkan strategi literasi di kelas. Kemudian time bound batas waktunya ya. Jadi meningkatkan kemampuan guru misalnya. Nah, itu kan kita nggak tahu sampai kapan tuh mau diukur. Jadi, apakah dalam 3 bulan atau berapa lama gitu. Jadi, biar kita punya target mas-mas gitu ya. Jadi, smart itu. Sekarang coba kalau kita lihat ini, eh, tujuannya misalnya gini ya, meningkatkan kemampuan literasi digital guru SD di desa Ombo. Kira-kira ini udah sesuai dengan kerangka smart itu belum ya? Kalau Bu Siti, kira-kira apa yang kurang di sini, Bu? Eh, ini baru belum terlihat lagi nih Pak Kimura. Slide-nya Pak Kimura Slide saya belum meningkatkan terlihat ya? kemampuan. Oh, meningkatkan kemampuan. Coba sebentar, saya share ulang ya. Oke, kalau ini udah terlihat, Bu? Belum lagi posting, Pak. Sudah, Pak. Oke, tujuannya Pak ya meningkatkan kemampuan literasi digital guru SD di Desa Umbu. Kemampuan literasi digital. Kalau tujuan belum terukur, Pak. Belum terukur ya. Di Iya, mananya yang belum terukur, Bu? di Literasi kemampuan digital itu ya. iya, Oke, meningkatkan kemampuan literasi digital guru di SD. Terlalu luas ya, Pak. terlalu Jadi, luas ya. eh, Kemampuan literasi digital itu kan skopnya banyak, luas Pak tuh ya. ya. Heeh. Betul, betul. Ya, terima kasih Bu Siti. Ada yang lain kah? Bapak Ibu yang lain, apa yang kira-kira yang kurang, yang belum? Jumlahnya Waktunya itu, sudah Pak. ada belum ya? Waktunya, Ya, Pak. Waktu dan jumlahnya tuh, Pak. Berapa persen itu bisa, Pak? iya, betul ya. Persennya. Iya. Jadi eh, waktunya belum, kemudian juga eh, Banyak gurunya. measurable-nya, Persenan. kemudian juga belum spesifik, gitu ya. Jadi kalau kita ubah harusnya seperti apa ini? Berarti kita tentukan dulu itu ya, kemampuan literasi digital yang dimaksud spesifiknya apa? Gitu. Apakah menggunakan apa Menggunakan namanya platform. media digital atau apa gitu ya? Nah, kemudian waktunya juga belum kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat, nah misalnya dia, jadi dalam waktu 6 bulan berarti time bound-nya sudah ada 80% guru, berarti sudah dapat diukur ya. Meningkatkan kemampuan literasi digital dengan apa? Pemanfaatan platform digital berbasis AI, gitu ya. Dengan menerapkan 2 strategi pembelajaran. Jadi dia sudah measurable, sudah bisa diukur dengan cara apa? Pretest, post-test ya. Spesifik juga yaitu melalui platform AI, gitu ya. Jadi eh, situ kita lihat sudah ini ya. Meskipun kelihatannya, wah ini tujuan ini berarti kalau kita buat tujuan yang smart itu berarti dia harus panjang kalimatnya, bukan soal panjang kalimatnya ya, tapi harus memenuhi dari semua komponen itu ya, smart itu ya, SMART-nya itu ya. Jadi itu yang penting. Kira-kira kalau dibanding yang sebelum dan sesudah, yang mana kita akan
lihat bahwa kita sama-sama membaca tujuan itu punya persepsi yang sama, yang sebelum atau yang sesudah. Sesudah lah, Pak. Yang Sesudah ya Bu sesudah, ya. Pak. Ya. Jadi kita persepsinya udah makin jelas ya dengan yang sesudah ini. Nah, itu membuat tujuan ya. Jadi harus spesifik, dapat diukur, measurable, kemudian juga dapat dicapai, realistis ya, attainable, kemudian research based, bukan pada kegiatan tapi pada hasilnya, kemudian time bound ya. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya proyeknya nggak mangkrak tadi, yaitu harus kita mengelola lingkungan proyek, skop, sumber daya, resource-nya dan waktunya ya. Jadi ini kita bisa gunakan analisis segitiga project gitu ya. Jadi misalnya ini ada studi kasus nih, kelompok nalar terdiri dari 4 orang menjalankan program peningkatan numerasi berbasis STEM untuk 30 sekolah dasar. Program berlangsung 4 bulan, Juni, September dengan target 4 kali pelatihan guru, 2 kali pendampingan. Kemudian membuat proyek pembelajaran berbasis digital untuk setiap sekolah. Nah, tapi ada kendala di bulan kedua ditemukan bahwa 2 fasilitator utama pasif. Itu tadi yang kita bahas tadi ya, karena kesibukan dan lainnya. Mungkin ya memang tidak bisa dihindari. Sementara peserta disibukkan dengan banyak jadwal di bulan Agustus. Kemerdekaan lah, baru masuk ini kan banyak hal ya. Sehingga hanya efektif 3 bulan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar proyek dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kualitas? Kira-kira apa yang kita lakukan? Kata kuncinya adalah bahwa analisis bahwa segitiga ini harus kita lihat di dalam satu keseimbangan. Jadi kalau satu hal itu eh, berkurang, yang lain juga berarti akan berkurang, harus diseimbangkan gitu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap melakukan, ada di pretestnya itu ya, apakah kita akan tetap melakukan semua kegiatan padahal orangnya sudah berkurang tuh? Apakah kita dengan waktunya sudah berkurang, kan ini berarti yang menjadi berkurang yaitu adalah resource-nya jadi 2 orang, tapi anggarannya tetap ya. Kemudian time-nya jadi 3 bulan. Nah, nah berarti kita skopnya harus kita kurangin itu. Gitu. Jadi kalau kita paksakan, wah nggak apa-apa tuh bisa tuh. Nah, ujungnya nanti hanya sekedar jadi. Gitu ya. Jadi 2 orang semua kegiatan dilakukan. Jadi kita tetap harus memilih tuh. Nah ini kan 4 kali pelatihan, 2 kali pendampingan, kemudian membuat project di setiap sekolah. Dari skop ini kita harus analisis kira-kira mana yang paling inti. Nah, kalau itu yang paling inti berarti kita nggak boleh hilangin itu. Nah, kalau kita lihat misalnya dari project kita ini yang menjadi pilar utamanya misalnya pendampingan, maka jangan pendampingan yang kita kurangin. Misalnya pelatihan yang kita kurangin. Atau bisa kita lakukan mitigasi. Oke, pelatihannya tetap 4 kali, tapi 2 kali online gitu. Harusnya kita lakukan misalnya jadinya 4 kali onsite, tapi kita lakukan, oke, 2 kali online, 2 kali onsite gitu. Jadi kita harus seimbangkan gitu ya. Yang mana yang menjadi kendala gitu ya. Oke. Nah, kita bisa ingat kembali ya dari tahapan itu. Pertama, tahapan pengelolaan proyek. Pertama, tentu inisiasi perencanaan. Tentu Bapak Ibu sudah lakukan SWOT. Saya lihat di latar belakangnya itu. Kemudian menetapkan tujuan. Kemudian identifikasi mitra membuat proyek itu sudah tadi ya. Jadi, kemudian kita lanjut perencanaan. Lanjutan ya. Jadi kita harus buat peta jalannya. Membagi peran. Nah, itu harus clear ya. Kita lihat membagi peran, kemudian sepakati alur komunikasi. Di tahap berikutnya adalah kita melakukan pelaksanaan dan pemantauan ya. Apakah dia pelatihan, pendampingan, kemudian melibatkan, kemudian juga monitoring ya. Jadi selama pelaksanaan monitoring, baru di keempat tahap evaluasi. Saya lihat di proposal itu sudah muncul ini ya, waktu di bagian perencanaan itu ya. Oke. Nah, ini saya lihat yang Bapak Ibu tuliskan seperti ini ya di timeline kegiatan. Nah, kira-kira dari sini
Apa yang kurang ya? Kalau kita lihat ini kan sudah ada nih ya kegiatan, kemudian juga waktu pelaksanaan gitu ya. Kalau kita melihat kira-kira begini kira-kira. Kalau kita lihat timeline ini, kalau kita harus berpikir, apakah teman kelompok kita atau anggota kelompok kita itu mengerti nggak, tahu nggak apa yang harus dilakukannya dengan melihat ini saja? Pertanyaannya begitu. Apakah teman kelompok tahu nggak apa yang akan dilakukannya dengan melihat timeline ini saja? Boleh mungkin Bu Nora, kira-kira Bu kalau dengan Ya, timeline kegiatan ini dengan kita melihat berikan grafik ke yang teman dibuat kelompok ini, kira-kira tahu nggak apa yang akan dilakukan? dalam kelompok tim ya, Pak ya. Iya, Eh, misalnya di kelompok nalar ini katanya ya, contohnya ya, ini ya. pilar-pilar. Ya, iya, Saya berpikir ini akan tahu karena proposal ini kan kita buat bersama. oke. Jadi akan tahu karena kita buat bersama ya Bu ya. Iya, Ya, terima kasih karena Bu kita Nora. kita rencanakan bersama di awal pada saat membuat proposal gitu, Pak. Ya, ya, terima kasih Bu Nora. Yang lain, Baik. jadi Izin akan tahu Pak kata Bu Nora. Ya, Kimura, Bu Siti, silakan. kalau mohon maaf kalau terkait hanya dipaparkan, hanya jadwal waktu mungkin paham Pak Kimura, tapi untuk tanggung jawab dan kegiatan apa yang lebih spesifiknya tentu kurang, Ya, belum jelas karena kan perannya belum terlihat. Di sini kan masih tim proyek gitu kan, belum tugas masing-masing. Istilahnya kan ketika mungkin disosialisasi siapa saja yang terlibat, apakah semua atau gimana. Kemudian itu mungkin belum dijabarkan detail kalau terkait hanya yang dipaparkan ini. Mungkin itu, Pak oke, Kimura. terima kasih Bu Siti. Betul ya. Benar memang ini dilakukan bersama, tapi bisa saja jadi apa namanya lupa dan saling tunggu. Yang terjadi nih tim project mungkin akan saling tunggu nih. Ya ini siapa nih ya? Ya kita tunggu aja ketua nanti siapa yang disuruhnya gitu ya. Tiba-tiba ketuanya lupa gitu. Nah akhirnya terlewat. Tapi kalau udah jelas siapa, jadi waktu tim project lihat, oh iya ini tugas saya nih gitu. Jadi cara melihatnya harus seperti itu Bapak Ibu. Waktu membuat timeline ini, cara melihatnya adalah apakah saya dan tim saya waktu melihat ini kita sudah mengerti dan tahu tanggung jawab masing-masing dan kapan dilakukannya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ditulis ada seperti ada timeline seperti ini ya alurnya supaya kan kita tidak setiap saat ketemu kan. Nah, jadi teman juga anggota tim atau ketua tim tahu oh ini nanti tugasnya ini oh saya nanti tugasnya ini berarti saya harus siapkan gitu ya. Nah ada satu lagi juga yaitu adalah eh, sebelum masuk sebenarnya ke timeline seperti ini kita harus detailkan dulu pertemuan satu itu apa ya gitu apa tuh detail kegiatannya baru nanti kita masukkan jadi harus ada penjelasan detail sebenarnya ini supaya ketua tim dan anggota semua tim paham masing-masing gitu ya penting meskipun kita sama-sama susun penting kita tuliskan kita jabarkan supaya nanti sama-sama kita saling mengingatkan itu yang pentingnya gitu ya jadi saling mengingatkan antara anggota tim dan ketua timnya juga gitu ya jadi perlu di di dijabarkan detail. Mungkin bukan dalam tabel ini, tapi sebelumnya perlu kita jabarkan detail itu. Pertemuan satu itu apa ya? Tentang apa gitu. Jadi jangan nanti eh, masalahnya nanti selalu nanya, ini kemarin, ah ada nggak Bapak Ibu sering misalnya dalam satu tim, Bu kemarin ini apa ya gitu ya, Bu kemarin ini apa ya gitu. Nah akhirnya apa namanya koordinasinya jadi kurang lancar itu ya. Jadi perlu detail. Kemudian kita perlu buat dari sudut sudut pandang pelaku proyek bukan peserta. Misalnya tadi pembuatan komik gitu. Kenapa? Karena kan ini
tabel ini tujuannya kan untuk kita tuh, untuk mengingatkan kita, bukan untuk mengingatkan peserta kan. Berarti cara menulisnya adalah apa yang akan kita lakukan? Oh, pendampingan. Jadi kita tahu, oh nanti saya akan melakukan pendampingan gitu. Nah, di situ mungkin cara berpikirnya. Oke, sampai di bagian itu, apakah ada pertanyaan dulu untuk Ada kita? Pak, Ya, silakan Bu, kayaknya tuh proposal kan. Bu Leli. Pak, bisa di ini lagi Pak. Kan gini nih Pak, jadi pada pertemuan satu ini kan eh, dijabarkan ya Pak, ini kan ada beberapa materi yang akan ditampilkan Pak untuk peserta pelatihan. Nah, selain pembelajaran numerasi ini Pak ya, dengan berdiferensiasi ini nanti terakhirnya kan pembuatan komik. Nah, kan Ya, gitu Pak. Dan ada lagi, berarti setiap pertemuan, misalnya pertemuan satu itu, kalau tim proyek ini kan maksudnya kolaborasi semua Pak. Tapi ya, mungkin yang menampilkan apakah di detail juga di situ Pak dibuat oh yang pembelajaran mendalam ini ini narasumbernya. Kemudian untuk yang berdiferensiasi ini pada pertemuan pertama itu kan rencananya pembelajaran mendalam dan diferensiasi kan rencananya gitu Pak. ya. Nah, jadi apakah dituliskan di bawah pertemuan satu itu Pak? Detail apa aja materinya. Kemudian baru tim proyeknya itu juga disebutkan siapa narasumbernya. Benar begitu, Pak, Ya, dituliskan. menurut saya terima kasih Bu Leli. Jadi perlu lebih detail. Mungkin kalau di tabel ini nggak muat ya, tapi bisa Hmm. dijelaskan dulu sebelumnya, baru nanti masuk di tabel ini hanya sekedar timelinenya ya. Tapi perlu Hmm. lebih detail ini. Pertemuan satu itu apa, tentang apa gitu. Jadi kemudian siapa. Meskipun ini sama-sama, menurut saya pembagian tugas harus jelas. Siapa yang jadi PIC-nya, yang koordinir bagian ini nanti, gitu. Jadi lebih jelas. Gitu Bu Leli. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang untuk pembuatan komik edukasi ini berarti pendampingan dibuat Pak ya, pendampingan pembuatan komik edukasi ya Pak ya. Dibuat Oke. pendampingan, kalimat pendampingan. Oke, terima kasih Bu Leli. Jadi sebenarnya intinya adalah esensinya adalah bukan soal pengubahan katanya, tapi cara berpikir kita supaya kita diingatkan, oh ini tugas kita. Kalau pembuatan komik edukasi kan itu tugas peserta. Oh, Iya benar. kita nggak langsung ngeh apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi, tapi kalau Hmm. pendampingan atau pemberian umpan baik balik komik edukasi peserta, kita langsung tahu, oh, saya harus buat kasih review di sini nanti tanggal segini minggu gini. Tugas saya adalah kasih review. Jadi saya udah tahu nih, oh, saya nanti mau kasih review berarti harus saya lakukan apa gitu. Oke, siap, siap. Terima Gitu. kasih Jadi Pak. terima ya, makasih Bu Leli. Jadi itu ya. Hmm. Jadi dari sudut pandangnya pelaku supaya intinya sebenarnya supaya kita tahu apa yang mau kita lakukan itu aja. Nggak ngingat-ngingat lagi, meraba-raba lagi gitu. Karena kan bukan hanya kita nih, ada anggota tim kita juga gitu ya. Oke. Ya, Oke, mungkin siap kita Pak. lanjut dulu ya. Kita lanjut ke berikutnya adalah yaitu tentang mengukur keberhasilan proyek. Nah, biasa juga kita dalam membuat project, sebelum kita buat kegiatan, kita sebenarnya harus lebih dulu membuat uh, theory of change namanya ya. Jadi pengukurannya. Kita tahu project ini berhasil apa ya gitu ya. Kalau bahasa di pembelajaran itu, kalau kita menyusun pembelajaran itu namanya backward by design. Jadi kalau menyusun RPP atau modul, harusnya kita tujuan baru evaluasi. Nah, yang biasa kita lakukan kan tujuan, kegiatan baru evaluasi, betul ya? Nah, harusnya tujuan baru evaluasi dulu harusnya. Keberhasilan proyeknya dulu dipikirkan, baru kegiatannya apa. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Jadi itu oleh karena itu ini sangat penting banget ya. Nah, kalau kita lihat ke proses pemetaan alur kerangka program, kita kan mulai dari identifikasi masalah, kemudian sampai kegiatan yang dilakukan. Dari hasil kegiatan itu ada dua apa namanya ya, hasil, yaitu hasil langsung dari kegiatan, kemudian hasil tidak langsung.
Jadi hasil langsung dari kegiatan itu disebut dengan outputnya, kemudian hasil tidak langsung itu outcome-nya atau dampaknya, gitu. Nah, jadi misalnya itu harus jelas ya. Hasil langsung itu kan akan menunjukkan perubahan awal, perubahan satu, dua, kemudian itu perubahan jangka pendek gitu ya. Nah, nanti outcome-nya itu perubahan yang jangka panjang gitu. Misalnya kalau kita tadi eh, tentang pemanfaatan AI misalnya, perubahan awalnya apa? Misalnya, berarti dari kegiatan itu misalnya dari pelatihan AI, guru bisa menyusun modul misalnya, atau kemampuan guru meningkat di dalam pemanfaatan AI misalnya. Nah, itu perubahan hasil langsung dari kegiatan. Tapi sebenarnya tujuan kita kan bukan itu kan, bukan hanya itu. Kita melihat dampak jangka panjangnya, yaitu terhadap apa? Terhadap hasil belajar anak misalnya. Nah, itu. Jadi alur programnya gitu. Jadi kita jangan hanya berhenti di outputnya, di hasil langsung dari kegiatan, tapi juga di dampaknya. Baik dari jangka panjang, dampak besar mungkin ada beberapa dampak, dampak besar satu, dua, dan tiga, dan seterusnya itu ya. Jadi hasil langsung itu yang konkretnya gitu ya, yang langsung dari kegiatan. Tapi yang dampaknya nanti baru kita lihat misalnya hasil belajar. Misalnya kalau kita memanfaatkan komik untuk meningkatkan kemampuan literasi anak, dampaknya itu kan di literasi, kemampuan literasi. Tapi outputnya itu adalah kemampuan guru misalnya menyusun komik atau tersusunnya komik. Nah, itu hasil langsung dari kegiatan. Itu ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, kegiatan yang dilakukan apa, misalnya pelatihan pedagogi, hasil langsungnya apa? Itu. Ya, itu guru mengikuti, tapi perubahan awalnya, outputnya apa itu? Yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran aktif. Jangka panjangnya kepada ini outcome-nya, literasi siswa. Oke. Karena kita identifikasi masalah kita sih. Jadi kita lihat misalnya kalau dari struktur proposal Bapak Ibu kan, oh kemampuan siswa mengenai literasi numerasi rendah. Baru dicari akar masalahnya. Oh akar masalahnya karena apa? Oh karena kemampuan guru dalam memanfaatkan AI rendah gitu. Jadi yang di-tackle itu yang diselesaikan akar masalahnya, tapi nanti akan berdampak pada kemampuan literasi numerasi siswa. Jadi kegiatan kita di dalam proyek selalu yang dilakukan adalah menekel atau menyelesaikan akar masalahnya. Nah, ini yang perlu tadi ya, sebenarnya tujuannya apa yang perlu diukur, siapa yang berubah. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi misalnya dari kegiatan STEM misalnya, apa yang harus diukur? Oh, yang harus diukur adalah kemampuan guru atau pemahaman guru. Nah, berarti siapa yang berubah? Nah, gurunya. Bagaimana lihat perubahan itu gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dalam menyusun eh, apa namanya ya alat ukurnya ya gitu. Nah itu yang perlu kita lihat ya. Coba kita lihat ini ya. Tabel ini saya lihat sebenarnya Bapak Ibu sudah eh, melakukan ini ya. Jadi misalnya ini ya, meningkatkan kapasitas guru dalam mengajar literasi. Nah, indikator keberhasilannya kita harus buat ini sama seperti kita waktu nyusun RPP nih. Kan kita tentukan tuh apa indikator keberhasilannya. Persentase guru meningkat pengetahuannya. Oke, kalau kita melihat pengetahuan guru apa? Melalui apa? Oh, melalui pretest, post-test. Kemudian dalam mengajar, kalau mengajar kan doing, dilakukan, sedang lakukan. Berarti alat ukurnya nggak bisa pretest post-test. Karena apa? Kalau kita mau melihat kemampuan guru mengajar, berarti kita harus lihat waktu dia mengajar. Maka cocoknya adalah bukan pretest post-test, tapi observasi. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Kalau pretest post-test berarti itu pengetahuannya. Tapi keterampilannya dalam melakukan nggak cocok pretest post-test, tapi observasi kelas. Jadi dari cara itu yang perlu kita lihat ya.
Harus disesuaikan, intinya dari sini adalah kita harus sesuaikan antara eh, hasil atau indikator keberhasilan kita dengan alat ukurnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada dulu pertanyaan tentang indikator, menyusun indikator keberhasilan dan mengetahui keberhasilan proyek. Mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin akan lebih banyak waktu kita diskusi di proposalnya kali ya. Oke, kita masuk ke strategi kolaborasi. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah banyak melakukan kolaborasi, terlebih beberapa kali mungkin sudah mengerjakan proyek. Eh, Ternyata dari kolaborasi ini, satu hal yang kita eh, pahami adalah ketika kita melakukan bersama-sama dan berusaha mencari kolaborasi-kolaborasi apa yang bisa mendukung kegiatan kita, ternyata kegiatan itu hasilnya itu bisa dieskalasi lebih besar meskipun dengan dana kita atau sumber daya kita yang sedikit, gitu ya. Jadi kalau kita bisa mencari kolaborasi yang tepat, maka hasilnya itu bisa diperluas, dieskalasi gitu. Padahal mungkin kita cuma 3 orang, tapi karena banyak kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan, banyak yang membantu gitu ya. Jadi itu yang paling penting, kolaborasi-kolaborasi yang bisa kita lakukan, yang kita jalankan, dan itu akan menentukan proyek Bapak Ibu ini akan hasilnya itu berdampaknya besar atau tidak dari kolaborasi-kolaborasi itu ya. Nah, Nah, ini kita lihat perbandingannya antara bekerja sendiri dan kolaborasi. Tentu kalau kita bekerja sendiri kan hanya yang mengerjakan hanya satu, pemikiran satu orang gitu ya. Jadi dampaknya kecil, nggak berkelanjutan karena hanya kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita bergerak bersama, banyak yang bisa bergerak. Misalnya begini ya, tadi tentang AI. Oh, ternyata banyak komunitas-komunitas itu yang peduli AI juga, yang sedang melakukan hal yang sama dengan kita. Kenapa nggak kita kolaborasikan gitu? Nah, itu yang perlu kita cari. Nah, pengalaman ini misalnya di Papua ya, kita berpikir orang tua, wah ini menjadi tantangan nih orang tua nggak bisa, kita harus apa namanya, menjelaskan ke orang tua lagi dan lain-lain. Ternyata ketika kita ajak dia berkolaborasi, kita sentuh pemikiran dan hatinya bahwa oh ini kepentinganmu juga misalnya gitu, maka dia akhirnya banyak, kalau kita proyek kita lihat di Papua itu banyak itu tanpa kita duga bantuan dari orang tua, bantuan dari kepala kampung dan lain-lain itu mengalir begitu saja karena mereka kita libatkan dalam proyek ini, gitu ya. Jadi ternyata banyak orang juga yang punya pandangan yang sama, gitu. Jadi kita perlu berpikir seperti itu. Cara berpikir kita harus kita pikirkan bahwa proyek ini bukan hanya kita yang peduli tentang hal ini. Pasti ada yang peduli dan bisa kita ajak kerjasama. Nah, itu dulu yang kita pikirkan. Oh, ada si Anu dia pernah. Nah, gitu misalnya ya. Tapi bagaimana cara kita mengajak mereka? Satu hal yang perlu kita tanamkan adalah ketika seseorang punya sense of belonging terhadap sesuatu, maka dia akan terlibat. Bagaimana menumbuhkan sense of belongingnya, maka harus kita lihat kebutuhan dan kepentingan dia apa. Apa kira-kira kepentingannya? Misalnya, eh, dari kelompok tertentu, dia mau buat buku nih, buku komik gitu misalnya. Nah, kita lihat penerbit. Oh, penerbit itu juga punya kepentingan di dalam menghasilkan buku kan, menerbitkan buku supaya mereka punya sesuatu yang mau dijual tuh. Nah, kenapa nggak kita ajak kolaborasi? Kemudian ada satu kelompok misalnya
Judulnya membuat LKPD. Ini beberapa contoh. Kalau kita lihat, oh LKPD ini, kita butuh apa ya? Kita butuh orang yang memvalidasi ini. Selain dari kita sendiri dan rekan sejawat. Kita tahu ahli yang memvalidasi apa? Oke, ahlinya ada di kampus tuh, dosen. Nah, bisa kita libatkan, tapi cara libatkannya apa? Kita tahu, oh, apa kepentingan dosen ya terhadap hal ini? Kepentingan dosen itu punya tugas pemberdayaan masyarakat. Nah, kita masuk dari situ tuh. Jadi mereka merasa, oh, kepentingan kami ada juga di proyek ini, gitu. Akhirnya dibanding hanya kita melakukan validasi, ternyata ada juga orang lain dan ahlinya. Kita nggak perlu keluarkan uang. Kita bilang bahwa Bapak Ibu boleh nggak Bapak Ibu bantu kita mungkin pemberdayaan masyarakat, Bapak Ibu dilakukan di proyek kita ini, gitu, memvalidasi. Nah, jadi harus kita bisa analisis kepentingan dia apa. Oh, dia PKM, pemberdayaan masyarakat misalnya. Nah, kita harus pikirkan mereka itu butuh apa ya? Oh, mereka itu butuh sertifikat supaya nanti bisa diklaim tuh sebagai tugasnya gitu. Nah, berarti kita sediakan tuh ke mereka gitu. Jadi itu penting. Kemudian juga kalau kita butuh exposure berita misalnya, kita tahu memang harus banyak jejaring kita sih ya, media, wartawan. Media itu pasti cari berita tuh. Nah, kita harus bisa nggak liput kita? Kita harus cari tahu kira-kira kepentingan dia meliput kita apa. Oh, dia akan meliput kita kalau dibuka oleh dinas, misalnya kepala dinas tuh. Nah, bisa kita libatkan. Oke, ini akan dibuka oleh kepala dinas nih, misalnya gitu. Akan ditutup. Jadi kita harus cari kepentingan dia apa yang terlibat yang muncul di proyek kita. Itu akan memperluas ininya ya, dampak dari ini ya. Nah, itu juga yang bisa kita lihat ya, termasuk dari peran kita nanti coach ya. Jadi membantu berpikir strategis jaringan tadi ya, termasuk tadi beberapa saran saya itu ya. Nah, nah ini yang saya katakan tadi. Jadi kolaborasi bukan meminta bantuan, tapi menciptakan hasil bersama. Mereka butuh apa? Kita butuh apa? Yuk sama-sama yuk. Kita ternyata kepentingan kita ketemu di proyek ini gitu. Nah, itu kira-kira. Misalnya eh, kita mau mengadakan pelatihan. Ternyata organisasi guru, IGI, FSGI, PGRI juga punya program itu. Kenapa nggak kita kolaborasikan misalnya? Yuk kita kolaborasikan misalnya begitu. Nah, berarti kan mereka juga akan sangat terbantu, kita juga akan sangat terbantu, gitu ya. Jadi eh, itu yang bisa kita lakukan. Tentu jejaringnya kita harus banyak berjejaring dulu supaya kita bisa berkolaborasi. Kita tentu harus banyak berhubungan dengan orang, dengan institusi tertentu. Caranya apa? Kalau sekarang kita belum banyak berhubungan, kita harus mulai. Kita hubungin, kita tanya, tuh pasti akan ada ini. Mitra yang bisa kita ajak, gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau buat buku, kan ada perpustakaan daerah. Kenapa nggak kita libatkan mereka? Gitu, gitu ya. Kalau kita misalnya mau buat AI, misalnya tentang pemanfaatan AI, kita searching. Oh, ternyata ada nih, apa namanya, komunitas yang peduli tentang melek melek AI gitu. Yang mereka itu sebenarnya butuh apa namanya sasaran gitu ya, atau target yang ingin mereka dampingi yang cocok gitu. Nah, bisa kita hubungin, bisa kita kolaborasikan, gitu ya. Oke, jadi ini yang saya katakan tadi tentang kolaborasi. Oke, ada pertanyaan dulu atau diskusi tentang kolaborasi ini, Bapak Ibu, mungkin pengalaman berkolaborasi pada proyek-proyek sebelumnya.
Izin Pak Kimura. Ya, silakan Bu Yanti. Mohon maaf saya tidak bisa buka kamera karena ini kayaknya jaringan kalau buka kamera dia sinyalnya hilang timbul suara Pak Kimura aja ini apa namanya tersendat-sendat. Jadi Ya, it's okay Bu, bisa dimengerti. ini pernah waktu memang saya ini baru kalau mungkin yang lainnya ini sudah berapa kali melakukan proyek ini ya proyek dengan Tanoto. Kalau kami baru satu kali dulu pertama terus berhenti baru ini lagi. Jadi setidaknya kami banyak mendengar saja dulu sekarang cuman ada pengalaman tempo hari. Jadi kolaborasinya dengan dinas ketika itu dibuka oleh kepala dinas dan dia juga dilibatkan sebagai bisa juga dilibatkan sebagai narasumber gitu. Nah, ketika kita menyajikan ada satu materi yang memang beliau bisa mengisinya di materi tersebut. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Yati sudah berbagi ya, betul ya. Jadi ternyata bisa kita kolaborasikan dengan dinas. Ternyata dia expert, udah pengalaman dalam bidang itu. Oh, sangat senang mungkin dia kita kasih kesempatan untuk berbagi kan. Iya Pak, betul Pak. Terima kasih Bu Yati sudah berbagi. Ada lagi pengalaman? Jadi tentu banyak ya bisa kita kolaborasikan. Jadi mungkin kita bisa lakukan pemetaan ya. Kita identifikasi mitra kita apa sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Tentu memang ketika kita bermitra tentu kita harus banyak melakukan komunikasi, gitu ya. Tapi dampaknya kan akan lebih besar, gitu ya. Kalau kita melakukannya sendiri memang kita akan lebih apa namanya ya? Lebih pasif, nggak butuh banyak komunikasi. Tapi dampaknya kecil. Ketika kita berkolaborasi, dampaknya mungkin akan lebih besar. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Jadi, eh, itu tadi tentang kolaborasi. Nah, kita masuk sekarang ke paparan dan diskusi tentang saran perbaikan proposal ya. Nanti boleh sekaligus kita diskusi. Nah, eh, kita akan bahas secara kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti mungkin saya akan paparkan saran, perbaikan, masukan dari kita ya, tim TF ya, baik dari saya, coach maupun dari tim TF yang lain terhadap proposal Bapak Ibu. Sebelum masuk ke kelompok masing-masing, mungkin kita break dulu 5 menit atau masih bisa lanjut? Lanjut aja gimana Pak Kimura? Lanjut ya. Ya lanjut. Berarti masih semangat ya. Ya kalau mau ada waktu sholat mungkin bisa diberi izin ya Pak ya. Lanjut Pak, lanjut. Oke, siap. Oke, kita masuk ke paparan perbaikan proposal ya. Secara umum, mohon maaf Bapak Ibu, suara saya feedback boleh yang Bapak Ibu di off-kan kah mic-nya? Oke, ya, terima kasih. Secara umum, terima kasih Bapak Ibu buat proposalnya. Saya juga banyak belajar, banyak insight dari proposal yang Bapak Ibu buat. Nah, saya lihat bahwa proposal itu dibuat dengan eh,
sangat sungguh-sungguh ya. Jadi eh, saya sendiri bisa melihat, oh iya ya, ide seperti ini menarik juga ini ya, gitu ya. Jadi eh, terima kasih buat proposalnya. Nah, ini beberapa mungkin saran baik pembacaan saya maupun beberapa analisis yang saya lakukan ya. Oke, kita masuk pertama dari proposal tim Cendekia Manggala, Jambi ya. Bu Yati, Pak Dharma, dan Bu Harmiati ya. Iya, Pak, silakan. Betul ya Bu ya? Oke. Betul. Nah, nama proyeknya Integrasi Sistem dan PJBL pada pembelajaran mendalam untuk kemampuan literasi dan numerasi murid ya. Oke. Menurut saya ini proyek yang sangat baik ya. Khususnya sekarang ini pendekatan STEM itu dilihat pendekatan yang sangat baik, penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan kemampuan tentu literasi dan numerasi. Nah, hal yang sudah baik kalau saya lihat masalah dan evidensinya sudah tergambar ya. Jadi, eh, sebentar saya sambil buka. Manggala. Sebentar ya. Cendekia Manggala. Oke, jadi sudah tergambar masalah dan akar masalahnya. Kemudian di dalam tujuan sasaran juga saya lihat sudah mengikuti kerangka SMART ya. Sebentar, saya sambil buka proposalnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kemudian solusi juga sudah tergambar jelas. Pada rencana implementasi saya lihat sudah tergambar dan tersusun rapi, ada PIC-nya. Menurut saya itu hal yang baik untuk dari proposalnya untuk dilanjutkan. Indikator pengukuran, kerangkanya sudah terlihat jelas saya lihat. Kemudian kemitraan sudah terlihat. Nah, di monitoringnya, nah ini mungkin yang belum terlihat saya lihat ya. Jadi bentuk monitoring yang dilakukan itu seperti apa? Nah, saya lihat belum muncul di kegiatan itu ya. Jadi di rencana kegiatan itu belum muncul bentuk monitoring yang dilakukan. Nah, apa yang perlu ditingkatkan? Pertama mungkin ini ya, perlu ditambahkan Bu Bu Yati itu eh, Ya, tambahkan dan fokus menurut saya data literasi di wilayah sasaran saja. Kan yang diambil itu data literasi secara umum ya. Betul ya Bu ya? iya, ya betul. Ya, Kemudian juga saya lihat SMP ya, ada ya. Padahal ini sasarannya kan SD ya Bu ya. iya, itu ya memang ada dimasukkan itu secara umum kemarin Pak kami ngambilnya SD SMP. Iya. Menurut saya itu bisa mendistrak kita dalam menyusun proposal ini. Jadi langsung aja fokus Ya, masalahnya itu. Ini kan sasarannya SD ya Bu. oke, oke Pak. Nah, jadi mungkin langsung ke SD, literasi, numerasi di Kabupaten Batanghari aja. Oke Pak. Nah, bisa dilihat dari rapor pendidikan terakhir ya. Tahun 2025 udah ada Ya, tuh keluar. Nah, jadi bisa di. Nah, kemudian dari akar masalahnya saya lihat memang Bu Yati dan tim sebutkan bahwa rendahnya kemampuan eh, literasi numerasi itu karena metode atau pendekatan yang digunakan guru ya. ya,
ya, masih metode yang konvensional. Nah, cuman mungkin perlu eh, yang lebih tangible, Bu, yang lebih konkret, hasil observasi mungkin di sekolah eh, Ibu bertiga, Bu Yati, Pak Dharma, dan Bu Harmiati, di observasi awal kira-kira di situ penggunaan metode yang digunakan guru seperti apa. Jadi menguatkan bahwa ya memang secara umum metode yang digunakan guru masih konvensional. Oleh karena itu, maka Ibu mengusulkan untuk uh, menyelesaikan masalahnya itu dengan metode itu tadi ya, yaitu STEM, Oke, PJBL, pembelajaran mendalam ya. betul, Oke, Pak. itu. Kemudian saran saya berikutnya, Bu. Tadi kan kita udah belajar tentang mengelola proyek ya. Tentu eh, Bu Yati juga udah punya pengalaman ini. Tapi kalau pembacaan saya, ini mungkin masukan saya Bu ya, Oke. yang paling tahu tentang kondisi lapangan mungkin Bu Yati. Menurut saya variabelnya terlalu banyak. Memungkinkan nggak dilakukan semua Ibu ya? STEM, kemudian STEM dengan PJBL, oke mungkin lah ya. Tapi mungkin nanti waktu pelatihannya kan berarti pelatihan STEM, pelatihan PJBL, pelatihan pembelajaran mendalam. Padahal yang saya lihat itu pelatihannya dua tuh ya, STEM dan PJBL ya, Bu. Izin. Jadi kalau saran saya mungkin difokuskan saja, Bu. Maksudnya kalau memang mau, jadi tidak diintegrasikan ya Pak ya. Kalau memang Kalau mau mau lebih kuat lagi ke STEM, STEM aja gitu Pak ya. betul, Bu. Karena pelatihannya, saya mau tanya, pelatihannya ini berapa jam nanti, Bu? Ini 2 hari, saya lupa pula jamnya ya. 2 hari Pak, 2 hari full ya? ya, Oh, 2 hari full ya. Berarti satu hari itu kan 4 sesi itu ya, 8 jam. Menurut saya sih memungkinkan kalau materinya dilatihkan, tapi pengalaman ya, saya nggak tahu kalau di konteks Ibu ya. Kalau pengalaman itu, guru itu bisa mabuk sekaligus menerapkan semua. Jadi saya kemarin mencoba meramu, Pak. Kami Iya, bagaimana mengintegrasikan antara pendekatan STEM ini dengan suatu proyek gitu ya. Nanti di satu proyek itu di PJBL itu nanti tergambar nilai-nilai STEM itu, Pak. Di iya, dalamnya iya. itu apakah ini pemahaman kami yang kurang ini kan kurang pas. Jadi ketika anak membuat suatu proyek itu di situ ada STEM-nya gitu. Makanya di situ kami mau integrasikan antara STEM dengan PJBL itu hasil proyek anak sih sebenarnya itu Pak. Hasil proyek itu Ya, eh, Bu. ya integrasi dengan STEM-nya yang mana sih ya dari hasil anak itu sainnya yang mana kemudian apa nama teknologinya mana sih yang proyek yang dibuat anak itu. Jadi itu Pak maksud kami seperti itu. Ya, ya. Kalau Ya, memang menurut Bapak itu sangat terlalu dimengerti, Bu. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau STEM ini kan metodenya bisa banyak ya. Bisa ya, PJBL, bisa ya, problem based learning, bisa 5 5E itu ya. 5E bisa banyak metodenya. Jadi STEM itu dengan metode apa? Oh, Ibu ini kan berarti STEM dengan PJBL ya. oke, ya. Ya, tapi menurut saya maksudnya gini, pembelajaran mendalam ini satu variabel lagi gitu. Atau guru-guru sudah paham semua tuh tentang pembelajaran mendalam. Eh, ini begini Pak, kebetulan ada sekolah sasaran kemarin yang sudah mengikuti pembelajaran mendalam dan di KKG pun sudah diseminasi sebenarnya tentang pembelajaran mendalam gitu. Jadi Hmm, jadi asumsi kami mereka ya. sedikitnya sudah paham konsep tentang pembelajaran mendalam gitu nah, Pak. Tinggal mengaitkan saja Hmm, mendapatkan saja ke nanti ke STEM mana sih oh iya ini terkait ya kita gambar dah ini di STEM dengan PJBL itu yang sudah dilakukan juga oleh gurunya sudah menggambarkan pembelajaran mendalam belum gitu nah, Pak. Seperti itu. Tapi oke, kalau oke. menurut Bapak Ya, ini terlalu tidak memungkinkan atau mungkin terlalu menurut apa saya menurut saya sih variabelnya terlalu banyak sih, Bu. Karena oh gini, kalau Ibu sudah buat di tujuan, tentu Ibu harus ukur kan. ya Pak. Nah, saya lihat juga di indikator pengukuran itu tidak ada ya,
tim Manggala eh, cantumkan tentang pengukuran indikator tentang pembelajaran mendalamnya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi menurut saya, kalaupun memang mereka udah terapkan pembelajaran mendalam, fokus ibu di STEM sama PJBL-nya aja. Karena kalau Oke, udah ibu masukkan di judul atau tujuan, maka ibu juga harus fokus, ibu dan tim harus fokus juga di PM-nya. oke. Gitu. Takut saya nanti dia hanya muncul di judul, Bu, tapi di kegiatan dan pengukuran nggak muncul. Oke, Pak. Jadi saran Bapak Iya, jadi judulnya direvisi. Jadi penerapan pendekatan STEM gitu aja, Pak ya. iya STEM STEM dengan PJBL Oh gitu. ya, oh, Kalau berarti itu karena tetap ya STEM itu kan integrasi harus sama ada metode PJJ yang ya. digunakan ya. Oke, Iya. berarti integrasi Karena STEM di dan latar belakang proposal tim Manggala juga saya lihat tidak ada membahas tentang pembelajaran mendalam gitu. Saya bukan bilang nggak boleh pembelajaran mendalam ya, bukan itu. Tapi fokus kita, fokusnya aja Bu. Oke, Pak. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Malah saya mikir nih, eh, ini kan penerapannya kan cuma sebulan ini, paling maksimal saya lihat. Betul ya Bu ya? Ya, betul, Pak. Saya malah mikirnya itu, tapi karena ini SD oke lah, masih bisa eh, trans atau interdisciplinary tematik ya. Saya malah mikir ibu fokus aja apakah literasi ataupun numerasi gitu. Yang diukur meskipun dalam penerapan STEM-nya itu tentu akan melibatkan literasi, numerasi, Ya, termasuk juga sains gitu. Tapi yang diukur mungkin satu aja gitu. Jadi fokusnya di situ gitu. ya, Pak. Karena kalau mau diukur semua STEM ini banyak nih sains, teknologi diukur semua nih. Oke, Gitu. Pak. Nah, supaya fokus ibu nanti sih saya lihat itu ya. Karena Ya, gini, nanti seperti perencanaan proyek kita itu di proyek itu bisa banyak gitu. Nah, yang kita bisa lakukan, tapi dampaknya itu kekhawatiran saya sih Bu. oke, siap, Pak. Itu saran saya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Pak. Makasih sarannya, Pak. Kemudian tujuan dan sasaran. Kan saya lihat, saya baca itu disebutkan meningkatnya frekuensi pembelajaran berbasis STEM di sekolah. Menurut saya kan kalau STEM nih, ini kan project base. Menurut saya 1 kali sebulan itu udah jago banget tuh. Oke. Karena dalam membuat project kan kita bisa beberapa pertemuan, betul ya Bu ya? Ya, Pak. Nah, menurut saya dibanding dia meningkatkan frekuensi pembelajaran berbasis STEM, tujuannya lebih baik persentase guru yang menerapkan STEM, persentase guru yang dilatih ya dan yang diimbaskan itu menerapkan 1 kali gitu. Menurut Oke. saya 1 kali saja mereka setelah ibu latih 1 kali diterapkan udah hebat banget tuh menurut saya ya. Ya, Pak. Dibanding kita pikir kita dorong mereka nanti beberapa kali gitu ya frekuensi pembelajaran STEM di sekolah tuh. Jadi mungkin tujuannya lebih lebih spesifik tangible di situ. Oke, Pak. Kemudian di outcome-nya saya lihat tidak ada peningkatan literasi numerasi, sementara di indikator keberhasilan ada. Nanti mungkin ditambahkan di outcome-nya, Bu. Ya, Pak. Dan di solusi mitigasi resiko mungkin perlu dipikirkan apa misalnya risiko-risiko gurunya eh, nggak berminat, nggak semangat gitu. Nah itu perlu di mitigasikan ya, Bu. Kemudian rencana implementasi mungkin lebih detail. Kemudian timeline pelaksanaan. Saya lihat kan pelaksanaannya itu Bu yang ini ya. Pelaksanaan pelatihan di Kombel itu kan dimulai Juli di minggu ketiga. Kemudian dia sampai ke Agustus minggu keempat. Sementara pendampingan daring itu dan mentoring itu juga minggu ketiga Juli sampai minggu keempat Agustus. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dikasih timeline gitu? eh
berarti kan pelaksanaannya itu boleh sampai mepet di detik-detik terakhir gitu. Nah, kalau mereka memilih itu pelaksanaannya nanti eh, pelatihan di kombelnya mereka itu mereka pilih di minggu keempat, kapan lagi pendampingannya dan implementasinya itu. Jadi menurut saya yang pelaksanaan pelatihan itu perlu dibatasin di awal tuh ya. Jadi 2 minggu, oke 2 minggu di pelatihan semua di kombel dikasih range waktu itu. Kemudian setelah itu baru pendampingan gitu. Oke, Pak. Kemudian indikator pengukuran persentase, oh ini tadi yang di atas sama ya. Kan ini kini mampu menulis huruf dan kata dengan benar. Nah itu kan di bulan Agustus. Apakah sudah dianalisis bahwa topiknya memang tentang huruf dan kata di situ untuk SD? Nah itu perlu dianalisis Bu. Nanti kita buat tujuannya di situ, kita kita uji pretest post test. Sementara topiknya itu udah lewat gitu. Artinya, kalaupun dia berhasil bukan karena PJBL STEM-nya, tapi ya gurunya udah ajarin sebelumnya gitu. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, itu mungkin perlu dianalisis di situ. Kemudian monitoring evaluasi eh, perlu ditambahkan ya, monitoringnya seperti apa. Kemudian kemitraan, gimana kalau kerjasama dengan UTP GSD? Saya lihat ada UTP SD Murabulian atau STAI Murabulian, Bu. Saya lihat tuh ada di situ. Misalnya gini Bu, apakah mereka nanti jadi validator seperti yang saya katakan dosen itu dilibatkan atau mahasiswanya? Mahasiswanya dilibatkan karena saya pengalaman dosen juga ya, mahasiswa itu bisa dapat juga itu eh, semacam PKM juga tuh. Mahasiswa itu punya eh, apa namanya tuntutan kredit tentang pemberdayaan masyarakat juga tuh. Apakah mereka bisa dilibatkan misalnya eh, membantu dalam hal kalau dosen kan bisa validasi, bisa mereka juga pembicara dan lain-lain. Kalau mahasiswa bisa membantu hal-hal teknis juga, sekaligus mereka juga keuntungan mereka belajar tuh. Gitu. Oke, mungkin itu untuk kelompok Cendekia Manggala. Ada konsen kah, Bu Yati dan teman-teman? Oke, Pak. Saya mengerti apa yang Bapak sarankan ke kelompok kami dan itu juga merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami. Cuma yang terakhir ini, Pak, yang melibatkan perguruan tinggi dan dosen itu mungkin perlu waktu juga ya kami berkoordinasinya, Pak ya. Ya, betul-betul sih. Sementara kan sekarang nih udah ini ya, Juni tidak bisa dilakukan ya Pak, karena mau libur juga kan. Juli kita udah mepet ke pelaksanaan. Menurut Bapak gimana jalan keluarnya Pak? Kalau memang kami harus melibatkan perguruan tinggi atau mahasiswa gitu Pak. Kalau harusnya sih enggak, Bu. Saya hanya usul apakah memungkinkan itu. Gitu, Pak Jadi ya. mitra kolaborasi yang mana yang memungkinkan. Jadi saya kepikir tadi karena dari yang Ibu katakan kan mereka itu harus bisa melakukan satu eh, prototype ya produknya ya. Itu. Jadi saya rasa bagus juga tuh ada yang validasi tuh prototipenya tuh. Itu saya pikir. Oke, baik. Nah, Terima dan kasih Pak. sangat bagus tuh kalau udah prototipenya itu udah divalidasi, wah kita usulkan ke dinas itu udah jadi satu bentuk uh, yang bisa diterapkan lebih luas tuh. Itu maksud saya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Kemudian saran saya tindak lanjut ya Bu, mungkin setelah diterapkan ada review lagi terhadap prototipe itu. Oke. Kalau memungkinkan ya. Jadi setelah diterapkan kan jadi prototipenya di dikembangkan lagi, diperbaikin berdasarkan hasil implementasi. Nah, nanti coba dipikirkan ya Bu ya. Tetap Oke Pak. bergantung seperti tadi manajemen project.
Nah, apakah saran saya itu tangible terhadap scope dan time-nya, termasuk resource-nya ya? Oke, Pak. Oke, Baik, terima terima kasih Bu Yati dan ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak, Pak. tim Cendekia Manggala dari Batanghari. Oke, Oke, Pak. Siap, Pak. sekarang kita semoga membantu ya Bu ya. Ya, sangat membantu sekali nih, Pak. Ini sebenarnya kami juga kemarin sudah kelompok kami sudah tim kami itu udah kita revisi yuk sebelum Hmm, kita ini melakukan ini kan udah sedikit di latar belakang juga sudah diutak-atik juga ya, Pak terus ke bawahnya tapi nanti saya sesuaikan dengan apa yang direkomendasikan dari yang hari ini saya dapatkan baik dari Bapak atau yang dipaparkan tadi Pak. Terima kasih Pak. siap. Terima kasih Bu Yanti dan tim. Oke, sekarang kita masuk berikutnya ke kelompok Pelita Jambi. Maaf Bapak Ibu yang dari Pekanbaru, saya yang dekat-dekat dulu ya. Dari Tebo, yaitu Bu Siti dan teman-teman. Nama proyek dari cerita menuju angka penulisan menulis cerita numerasi. Menurut saya hal yang udah baik ya terdapat data yang cukup kuat ya menjelaskan masalah ya. Jadi capaian literasi dan lain-lain ya. Literasi, numerasi, datanya dan itu sesuai dengan skop wilayahnya ya. Jadi bukan umum tapi wilayah Tebo Ilir ya. Tebo Ilir ini yang dekat Iya, ke terpilih. Tembesi atau yang dekat ke Bungo ya, Bu? Yang arah Batanghari, Oh, arah Sungai Batanghari ya. Bengkal. Ya, Iya, ya, ya. Sungai Bengkal itu Pak. Iya, Oh, Tembesi ya, saya. Tembesi ya betul. Batanghari Iya, Tembesi. ya. Oke, terima kasih, Bu. Tujuan saya lihat juga sudah mengikuti kerangka SMART ya. Jadi pakai kerangka itu saya lihat mengikuti ada tujuan umum khusus saya lihat ya. Solusi sudah tergambar, rencana pemberdayaan tergambar tersusun rapi, ada PIC-nya juga jelas. Kemudian eh, indikator pengukuran sudah terlihat kerangkanya, pengukurannya, menurut saya bagus nih. Kemudian monitoring, nah ini monitoring belum dijelaskan seperti apa monitoring yang akan dilakukan. Nah, mungkin Ya, bisa ditambahkan ya Bu ya. Kemudian kemitraan oke, siap. juga sudah jelas termasuk eh, apa yang ingin dicapai dari kemitraan itu ya. Ini PT, ini PT apa ya Bu? Rencana itu PT yang batubara dekat Simpang Niam itu Pak. Saya waktu itu belum tahu nama PT-nya. Jadi masih mau koordinasi. Jadi memang Oh, belum oke. langsung ditemukan waktu itu. Belum koordinasi belum, tapi sudah ada omongan rencananya. Oh, oke oke. Tapi memang memungkinkan ya. Itu sangat baik sih itu. Oke. Beberapa saran Bu yang perlu ditingkatkan. Jadi menurut saya overall sudah sangat baik tuh. Cuman ada beberapa hal untuk semakin meningkatkan lagi. Pertama, di penulisannya ya Bu ya. Kerangka berpikirnya di latar belakang itu menurut saya agak ada sedikit lompat ya. Jadi dari akar masalah dan solusi itu kan ini numerasi kemampuan menggunakan matematika misalkan masalah sehari-hari. Lalu masalah Hmm. dihadirkan harus kontekstual. Guru tidak mampu mengkonstruksi numerasi. Harusnya begitu kan. Nah, tapi kalau yang saya lihat ini agak lompat dia. Nggak disebutkan ke apa namanya. Ini kan hasil observasi cenderung memisahkan antara pembelajaran bahasa dan matematika serta belum terbiasa mengembangkan aktivitas pembelajaran kontekstual. Nah, sementara nanti mengaitkan konsep numerasi dan kesehari-hari. Padahal dikembangkan secara integratif melalui pembelajaran yang aktif kontekstual. Jadi menurut saya eh, harus masih ada perlu jembatan antara misalnya masalahnya adalah kemampuan literasi rendah. Kenapa rendah? Karena kan definisi literasi itu literasi misalnya numerasi ya. Literasi numerasi itu kemampuan menggunakan eh, konsep matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, Nah, harusnya masuk itu akar masalahnya itu masuk bahwa guru eh, nggak bisa atau kemampuan guru rendah dalam membawa konteks itu dalam pembelajaran gitu. Nah, baru masuk ke
perlunya cerita numerasi itu, pelatihan mereka membuat cerita numerasi gitu. Kemudian berikutnya saya lihat kan ada literasi, sementara judul ibu dan fokus ibu ke numerasi. Betul bahwa literasi mempengaruhi numerasinya, tapi kan kita tidak ukur itu kan, dan kita tidak fokus itu. Hmm, Karena kalau kita hmm. sebutkan dan kita fokus itu, berarti kita harus lakukan sesuatu terhadap itu. Jadi dalam konteks proposal maupun riset misalnya, project, sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan bukan masalah kita, gitu. Itu intinya. Jadi dalam hal proposal, masalah itu adalah sesuatu yang bisa kita selesaikan. Kalau yang nggak bisa kita selesaikan, itu memang masalah, tapi bukan masalah kita. Jadi bukan masalah bagi kita. Bisa saja memang ya kita nggak punya kemampuan melakukan itu kan gitu. Yes. Jadi yang kita angkat adalah masalah yang memang bisa kita selesaikan. Nah itu baru masalah bagi kita. Kalau sesuatu masalah kita tahu memang masalah tapi nggak bisa kita selesaikan itu bisa jadi takdir damu gitu. Oke, jadi fokus ke itu tadi juga fokus ke numerasinya saja. Kemudian diseminasi, kalau saya lihat, coba nanti dilihat ya Bu ya. Apakah diseminasi memungkinkan nggak? Kalau dari segi timelinenya saya lihat agak mepet ya. Jadi coba dilihat lagi ya Bu ya. Apakah mungkin Oke, hanya siap, fokus siap. ke implementasinya gitu. Kemudian tambahkan Oke. mitigasi resikonya. Eh, oh udah sebenarnya ya, udah sorry. Bu. Ini udah detail Mm-mm. mitigasi resikonya. Nah itu udah bukan ya. Kemudian rencana implementasi. Nah nanti waktu pelaksanaan perlu didetailkan seperti yang saya katakan tadi itu ya. Mungkin perlu Oke, didetailkan siap. dulu. Kemudian indikator pengukuran. Harusnya pengetahuan tentang cerita numerasi, bukan literasi numerasi. Nah tadi itu fokusnya ya. Pemahaman guru tentang menurut saya mungkin bukan pemahaman guru tentang literasi dan numerasi ya. Karena ini kan tentang cerita numerasi. Berarti kan yang dilatihkan membuat cerita numerasi. Berarti Iya, skopnya kepada kemampuan guru membuat cerita numerasi. Karena kalau numerasi kemampuan guru mengenai pengetahuannya tentang numerasi, berarti skopnya jadi lebih luas tuh. Padahal fokus ibu kan membuat cerita numerasi kan. iya. Ya, kalau di Tapi kerangka kalau di kerangka numerasi itu kan ada tiga kerangka tuh ya, yaitu kognitif, eh, konten sama konteksnya kan. Nah, berarti fokus ibu kan di konteksnya nih kan, iya, membuat ceritanya. Nah, berarti di satu bagian itu aja, kalau saya lihat dari proposal ibu, bukan kemampuan numerasi guru secara secara semuanya. Jadi kemampuan mereka membuat cerita numerasi aja nanti. Misalnya izin Pak menggunakan, ya Kim. Bu, silakan Bu. Ini mungkin maksud saya itu apa? Ini nih sebagai pembuka Pak Kimura. Jadi saya pengen mengetahui juga latar belakang pengetahuan dasar bisa nggak Pak Kimura? Karena pengetahuan terkait apa sih maksud dari literasi dan numerasi? Karena beberapa sebagian guru itu kan sebelumnya ke saya lakukan survei dulu kan Pak Kimura Ya, kepada peserta. Jadi saya ada sebaran kuesioner. Jadi masih banyak guru itu belum paham apa yang dimaksud dengan literasi, kemudian apa yang dimaksud dengan numerasi. Makanya saya buat di proposal itu saya tambah dulu di awalnya itu pemahaman terkait literasi dan numerasi. Nah, karena keterbatasan pengetahuan beberapa peserta terkait literasi dan numerasi, maka saya mau ngasih materi terkait hal tersebut untuk penguatan juga. Jadi sehingga tidak ada miskonsepsi terkait literasi dan numerasi tersebut. Nah, kemudian juga saya ingin menyampaikan kenapa kok cerita numerasi, kenapa kok pengennya buatnya buku. Karena dari ada berapa sumber terkait kegiatan literasi numerasi di tahun 2025 kalau nggak salah lupa saya takutnya salah. ya, Itu temuannya itu bahwa kurangnya buku teks yang bermuatan budaya lokal.
untuk meningkatkan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Nah, makanya itulah mungkin dasar awalnya juga itu Pak Kimura. Makanya saya masukkan ada kemampuan. literasinya tadi gitu. Hmm, ya sangat baik sih tuh Bu. Cuman kan bukan fokus dari proyek Ibu. Ya, fokusnya memang Ah, buku. Jadi berarti iya, mau disampaikan atau tidak, Pak? Atau tujuannya tidak perlu, tapi tetap kami sampaikan sebagai awal dasar kemampuan peserta, boleh saja gimana, Bu. Pak? Tapi itu berarti di latar belakangnya kan. Tapi maksudnya gini, Ya, Hah? ini kan mengukur indikator keberhasilan. Karena kalau Ya, Ibu tidak menekel atau melatih guru tentang literasi, untuk apa Ibu ukur? oke, oke, siap, Gitu. siap. Nah, jadi Ibu mengukur apa yang Ibu lakukan. Gitu. Termasuk misalnya kemampuan tentang numerasi, kalau memang nanti dia dilatih tentang numerasi, bukan hanya cerita numerasi, nah itu ibu ukur gitu ya. Oke, jadi nanti rencana ke depan ini akan dijadikan buku ya Bu ya. Iya, rencananya jadikan buku sih, Pak. Itu juga ada Berarti kemarin ini, proposal itu ada beberapa perbaikan sih, Pak. Ada materinya yang terlalu luas di situ saya singkatkan. Ada jadi hmm, 4 materi sih untuk penyampaiannya rencananya. ya, ini sangat baik, sangat bagus sih Bu. Berarti nanti kan itu akan kumpulan cerita-cerita numerasi ya, atau soal-soal kontekstual numerasi begitu ya. Iya. Bukan Begitu soal kan? sih, Pak. Jadi saya lebih eh, Cerita. kasihnya ke iya ke buku non teks kayak buku Oh, cerita buku cerita tapi ya. dia bermuatan lokal. Iya, buku cerita bermuatan lokal yang mengandung unsur numerasi. Kalau begitu menurut saya ini secara time bound-nya agak ini sih Bu, agak eh, menurut saya tidak cukup ya, Singkat, singkat. tidak Karena singkat. menulis, Iya, saya juga karena saya mendampingi guru membuat menulis buku cerita, ya. ternyata butuh text time Bu, butuh waktu banyak juga tuh. Iya benar Pak. Ini kemarin Oh, saya coba kemarin kan udah beberapa kali coba. Mungkin ya, karena ini sebagai penulis pemula, kemudian juga mungkin betul. tidak punya dasar kepenulisan. Jadi Hmm. ada pemanfaatan digital tadi AI tadi Pak. Jadi AI kemarin ya. sudah saya tes ada beberapa aplikasi yang memudahkan guru itu dalam menulis cerita. Jadi konteks atau idenya tetap dari peserta, jadi lebih Hmm. terarah. Jadi konteks budaya yang apa yang ingin diceritakan, kemudian konteks matematikanya apa, kemudian nanti baru dikembangkan. Nah, itu mungkin ada beberapa pemanfaatan AI tadi lah Pak dalam penulisan tersebut. Oke oke Bu. Jadi menurut saya, kalau pengalaman saya dampingin guru menulis buku cerita ya Bu ya. Iya, Karena siap itu Pak. kan harus itu bola tektokannya lumayan itu kan Bu. Revisi, Iya, benar. kemudian dia perbaikin Heeh, lagi. Cari ide itu kadang lama kita pikir sederhana, tapi cari ide itu apalagi yang kontekstual budaya dan lokal itu. Nah, iya. kalau menurut saya mungkin tapi nanti Ibu lihat lagi ya. Kalau menurut saya ini lebih Iya, siap Pak. fokus saja dalam membuat buku itu aja. Nanti rencana tindak lanjutnya baru penggunaannya. Oh gitu. Untuk ini Pak, kan itu kan ada untuk pengimplementasiannya berarti tidak perlu ya Pak ya. Istilahnya kan saya pengennya buku itu nanti diimplementasikan di ruang kelas. Jadi jadikan dimanfaatkan. Mereka itu menulisnya tidak dalam dalam satu buku, maksudnya satu bab gitu, bisa Iya, dua, satu tiga, empat satu cerita kan Bu lembar. ya. Satu cerita Iya, ya. satu cerita. Nanti kan baru dikumpul. Jadi satu cerita ini akan mereka berikan di kelas sebagai media pembelajaran bagi peserta Hmm, didiknya. Jadi ya. istilahnya ibaratnya numerasi itu tidak kaku matematika. Makanya itu tadi pengennya literasi juga karena kan ada pemahaman teks kan Pak. Nah, makanya Ya. kami munculkan literasi itu sih maksud awal tadi. Iya. Kalau mungkin draftnya dicoba diimplementasikan lalu menerima tanggapan siswa, bisa juga kalau bisa itu bagus banget tuh. Jadi nanti Ya, itu rencana kan bagian itu nanti Pak. untuk eh, melihat cerita itu bisa dipahami anak nggak gitu ya.
Iya, kemarin itu kebetulan kan Pak, kami Hmm. ini tim ini ada fasilitator literasi numerasi Litnum, saya Mm-mm. dan Bu Epi, ada satu lagi Pak Yoto. Jadi kami juga pernah mempraktekkan bagaimana buku non-stek kementerian Pak. Iya, Nah, iya. itu kan penerapannya itu bagaimana penerapan buku itu dalam peningkatan numerasi. Jadi ada strategi Hmm. atau teknik-teknik yang bisa dilakukan guru. Jadi tanpa sadar mereka udah belajar dari membaca tersebut gitu. Nah, itu Iya, sih iya. saya pengennya karena buku itu tidak semua dapat. Jadi bagaimana kalau kita buat cerita yang sederhana yang bermuatan lokal lebih familiar, tokonya anak-anak gitu kan. Betul, Jadi betul. yang memudahkan itu karena pemanfaatan AI tadi Pak. Karena kan kita Ya, deh tidak bisa mengatur kan Pak ya kalau kita yang buat tuh butuh waktu kan. betul, Kalau dengan betul, AI tadi kan mudahan ya mengirit waktu lah kan Pak. betul. Gitu sih. Karena AI itu bisa menstrukturkan pikiran kita kan. Iya. Iya, iya. Oke, Bu. Boleh sih, Bu. Mungkin memungkinkan juga sih itu nanti draftnya diberikan, dicoba diterapkan gitu ya. Baru setelah itu nanti Oke, siap. hasil terapannya direvisi. Nah itu. Ya, nanti saya boleh Ya, share kan Pak ya presentasi apa slide-slide materinya boleh, untuk boleh. ya. Oke, Bu. Oke, Oke. siap Pak, siap. Thank you, Bu. Ya, Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak masukannya. makasih, Bu. Oh, satu lagi mungkin, Bu, kemitraan menurut saya perlu reviewer tuh. Jadi bisa juga Eh, karena ini Oke. buku non teks kan. Karena menulis buku Iya, anak itu kan ada aturannya juga tuh. Berapa kata jenjang tuh, iya, iya ada kemudian berapa jenjangnya Pak. kata yang familiar, berapa kata yang non nggak familiar itu ada batasannya kan untuk setiap Ya jenjang tuh. kami fokusnya ke kelas tinggi Pak. SD itu Kelas 45 tinggi ya, jadi dia ambil fase C ya jenjang C. fase C ya. Iya, jenjang C. Kami ambil. Ya, oke, Bu. Menurut saya juga, usul saya bisa libatkan kalau ada di situ ya kampus ya atau teman ibu atau fasilitator ini untuk reviewer karena kalau mau dijadikan buku tuh perlu reviewer tuh biar bagus Iya, dia. siap Pak. Siap. Oke, mungkin itu Bu Siti untuk Ya, terima kasih beberapa banyak Pak. masukan untuk tim pelita dari Jambi. Oke. Oke, siap. Makasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu Siti. Semoga membantu Bu Siti dan teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya kita bergerak ke Provinsi Riau, pilar dari Pekanbaru. Nama proyeknya pengembangan LKPD inovasi berbasis produktif, imajinatif, dan terbuka untuk transformasi pembelajaran di SD MI Kota Pekanbaru. Ini dengan Bu Nora, Bu Tri, dan Bu Ersa ya, Bu Intan. Halo Bu Nora, Bu Intan, apakah bisa mendengar suara saya, Bu Nora, tim Pilar dari Pekanbaru? Oke. Mungkin kita bergerak dulu ya ke kelompok satu lagi. Nanti kita balik lagi ke kelompok Pilar ya. Serindit Kita ya Pak. bergerak dulu ke kelompoknya Bu Laili, Serindit Mas Dali, Hmm. Pekanbaru Riau. Nama proyek pengembangan pembelajaran numerasi melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran mendalam dan pengembangan media pembelajaran berbasis komik edukasi untuk guru sekolah dasar di Pekanbaru. Oke, sebentar saya buka dulu eh, proposalnya. Oke, menurut saya proposalnya eh, proyeknya sangat menarik ya, berbasis komik. Kalau saya lihat dari masalah sudah tergambar ini ya evidence-nya ya. Kemudian juga di Pekanbaru data-data Pekanbaru juga. Kemudian tujuan sudah coba mengikuti kerangka SMART, sudah terlihat solusi juga ya.
Rencana implementasi juga sudah dideskripsikan. Indikatornya, manajemen risikonya juga sudah dicantumkan ya. Kemudian indikator pencapaiannya, keberhasilannya sudah ada juga ya. Kemudian kemitraan juga sudah dideskripsikan. Oke, nah hal yang perlu ditingkatkan menurut saya, Bu Leli, apakah suara saya kedengaran? Siap, Pak, dengar jelas. Oke, ya, Bu Leli dan tim ya. Mungkin perkuat analisis akar masalah ya. Jadi apakah wawancara observasi langsung juga perlu lebih detail sih Bu. Sebab akibat dari masalah itu kan misalnya nih ya, bahwa penurunan kemampuan beberapa masalah kemampuan nurasi, kemudian kualitas PTK penyebabnya. Nah, ini yang perlu eh, apa namanya? Lebih jelas sih, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sesuatu yang nggak bisa kita selesaikan bukan masalah bagi kita. Jadi berarti masalah orang lain itu. Nah, yang bisa kita selesaikan masalah bagi kita adalah misalnya nih ya, penyebab masalahnya kan disampaikan proporsi PTK bersertifikat. Nah, itu kan bukan bagian kita ya, Bu. Atau saya nggak tahu apakah teman-teman dari tim bisa mendorong sertifikasinya guru bersertifikat makin banyak. Nah, mungkin dengan proyek ini mungkin bukan bagian kita ya, Bu ya. Iya, Pak, itu hanya dilihat dari apa rapor pendidikan sekolah, Pak. Jelasnya untuk Kota Pekanbaru itu hanya salah satunya saja, tapi kami lebih ke ini, Pak, karena dengan guru-guru itu melihat apa pelatihan, mengikuti pelatihan kan mendapatkan sertifikat juga. Dari Hmm. hasil sertifikat ini kan pelatihan yang dijalaninya gitu Pak maksudnya. Jadi kami mengambilnya itu dari indikator yang ada, eh, masalah yang ada di rapor pendidikan Pak. Hmm. Dari rapor pendidikan ya. Tapi menurut saya mungkin hal yang bagus itu Bu, Ibu dan tim membaca rapor pendidikan ya. Memang itu data yang bisa kita gunakan untuk melihat masalah. Tapi mungkin harus dilihat kira-kira akar masalah yang menjadi eh, konsen kita yang mana gitu ya. Itu ya. Jadi tentu akan banyak masalah-masalah. Tapi kita harus cari akar masalahnya yang bisa menjadi konsen kita itu ya. Jadi misalnya apakah ini misalnya nih ya, ini kan kemampuan numerasi rendah misalnya. Berarti akar masalahnya apa yang menjadi konsen kita ini? Akar masalahnya itu kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran. Nah, tapi yang di situ belum muncul, Bu. Nah, jadi harus Iya, lebih clear apa sih akar masalahnya. Nah, misalnya masalahnya numerasi. Kenapa dia solusinya komik gitu? Harus ada jembatannya tuh. Kenapa sih komik? Oh, kemampuan numerasi rendah. Nah, menurut si A itu kemampuan numerasi rendah itu karena media pembelajaran yang digunakan atau yang dipakai oleh murid itu tidak sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Nah, karakteristik perkembangan anak itu misalnya kalau ini SD itu menurut Piaget itu konkret operasional konkret berarti mereka butuh gambar. Nah, makanya berarti kita solusinya adalah media pembelajaran salah satu media pembelajaran yang mendorong memunculkan gambar misalnya komik gitu. Jadi eh, jembatannya urutan alur berpikirnya itu mungkin perlu dilihat lagi Bu. oke siap Pak. Makasih Itu Bu banyak ya. Pak. Iya benar. Oke siap. Kemudian ada beberapa ini Bu. Mungkin agak mirip dengan tadi saran saya. Ini kan ada beberapa variabel tuh. Berdiferensiasi, pembelajaran mendalam, komik. Nah, ke, saya belum lihat di proposal itu memunculkan apa hubungan antara variabel ini. Apakah diferensiasinya dengan memanfaatkan komik atau seperti apa? Jadi ini semacam variabel-variabel terpisah saya lihat, Bu. Nah, jadi kalau menurut saya ada dua hal mungkin. Pertama, lebih clear lagi hubungan antara variabel ini.
jelas apakah pembelajaran diferensiasinya dengan memanfaatkan komik atau kita fokus saja penggunaan komik misalnya gitu. Karena ini kan time bound-nya juga waktunya kan nggak panjang nih Bu. Karena kalau sekali banyak juga dilatihkan ke guru dengan penerapan dan pelatihan itu hanya 1 bulan, nah itu perlu dipertimbangkan lagi sih Bu. Gitu ya. Jadi saran saya mungkin ada dua itu ya, difokuskan ke satu atau di lebih jelas hubungannya. Apakah pembelajaran mendalam pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan dengan menggunakan komik atau apa. Jadi supaya ini jangan semacam project beberapa project yang terpisah gitu ya. Gitu ya. Ini harus penyatuan, Pak ya. Karena Iya harus kemarin itu harus kelihatan kan kita ingin menyelesaikan satu masalahnya kan Bu. ya, dia kemarin tuh gini Pak, guru-guru kan belum tahu ini model-model pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Nah kan ada role station dan ada 3 kan Pak kan. Nah itu Hmm, yang kami kenalkan, kemudian kami terapkan dalam pembelajaran mendalam. Nah kemudian untuk peningkatan media ini, kalau guru itu ingin menggunakan media, maka kami itu ingin membuat suatu komik ke guru-guru. Memang nampaknya terpisah di sini Pak. Eh, hmm, karena kalau diferensiasi kan lebih ke 3 model kan Pak, 3 gaya diferensiasi. ya, Sedangkan komik ini bagaimana siswa itu senang dalam membaca, dalam mengerjakan matematika. Karena saya lihat di lapangan banyak anak-anak tidak suka dengan matematika. Maka saya itu ingin guru itu membuat komik matematika gitu, komik numerasi Pak, bukan komik matematika ya, komik numerasi. Nah, jadi anak-anak tuh senang membaca karena anak-anak tuh taunya bermain game. Tapi kalau di sini memang seperti terpisah, makanya saya itu kalau bukan saya Pak ya, jadi kami itu eh, kalau untuk pembuatan komik rencananya secara online gitu Pak, lewat LMS atau lewat SID gitu Pak. Kami memberitahukannya gitu. Kalau pertemuan ini kami dengan pembelajaran mendalam dan strategi berdiferensiasi gitu, Pak. Bagaimana kalau menurut Bapak? Minta tunjuk aja nih, Pak. menurut saya semua itu hal yang bagus sih Bu. Cuman kan pertama kita harus fokus, kemudian juga kita dibatasi oleh 3 hal tadi. Pertama scope, resource, dan time, gitu ya. Kemudian juga harus fokus kepada akar masalah yang ingin diselesaikan, gitu. Jadi membuat komik itu sendiri kan takes time juga tuh Bu. Sementara nanti kan Ibu pelatihan dan implementasi itu punya waktu 1 bulan saja tuh kan. Nah, Iya. jadi kalau saran saya, nih ya, Hmm. fokus yang menarik nih karena dari cerita ibu tadi itu yang menarik dari ibu ceritakan itu mereka tuh komik misalnya fokus ke komik saja kalau nggak nanti Oh, jadi, ada kesempatan berikutnya atau RTL-nya menggunakan komik dengan pembelajaran berdiferensiasi misalnya gitu. berarti kita fokusnya pembelajaran mendalam, tapi dengan penggunaan media berbasis Komik, edukasi ini, Pak ya. wah Berarti menurut saya lebih cocok itu Bu. Jadi jadi guru juga dia kan hanya 1 bulan ibu latih dan dampingin kan. iya benar. Ah, jadi lebih baik dia fokus tapi benar-benar bagus dan dalam gitu. Hmm. Kita tahu juga guru punya banyak kesibukan dan lain-lain kan. Kalau dia sekaligus coba banyak hal, nah mungkin dia akan bisa jadi asal sekedar selesai gitu. Berarti kami rubah lagi judul proyek ini, Pak ya. Karena lebih fokusnya dengan hasil yang dicapai oleh guru tersebut. Saya pinginnya Pak, guru-guru ini terbiasa membuat komik untuk Hmm. menarik perhatian anak dalam belajar. Kemudian saya juga kolaborasi sebenarnya Pak, saya sudah menghubungi pihak Erlangga sebagai pihak penerbit. Kebetulan Hmm. di sini Erlangga kan Pak ya. Jadi saya seandainya guru-guru ini menghasilkan suatu komik bisa enggak Erlangga ini ikut berpartisipasi, saya bilang gitu. Jadi Erlangga katanya melihat dulu bagaimana bentuk isi komiknya gitu. Jadi Hmm. dengan Dinas Pendidikan juga kami ingin agar buku yang dihasilkan oleh guru ini bisa di apa
dikasih ke Dinas Pendidikan, dilihat, ditunjukkan ini seperti ini hasil dari pelatihan kami. Kemudian guru-gurunya juga sudah membuat buku komik sehingga bisa dimasukkan ke RKAS gitu rencananya, Pak. Jadi diferensiasi itu kami cut aja ya, Pak ya, karena memang fokusnya ke hasil dari pembuatan buku komik edukasi ini, Pak. Ya, kalau menurut saya karena Ibu fokusnya ke situ, fokus ke situ aja, Bu. Gitu, siap-siap, Pak. Nanti ada kesempatan lagi Ibu kembangkan ke penerapannya dengan menggunakan metode tertentu gitu. Siap-siap. Oke. Kemudian rencana implementasi. Nah, tujuan dan sasaran tadi perlu spesifik ya. Kemudian perlu lebih tadi fokus ya. Kemudian solusi lebih clear tadi hubungan sudah. Kemudian rencana implementasi. Nah, eh, menurut saya mungkin perlu lebih rinci lagi ya, Bu. Saya lihat belum ada dibuat PIC-nya kan. Itu tim proyek semua kan. Tim proyek gitu kan, Bu ya. Iya, Pak, benar. Betul. Oke, seperti yang Bapak Kemudian, kan tadi ya Pak ya, kan saya tanya tadi kan detail itu Pak ya, ya, buatnya. Oke, oke, siap Pak. kemudian indikator pengukurannya, Bu. Tadi kan kita lebih pada bukan kegiatan ya. Jadi bukan jumlah guru yang mengikuti pelatihan. Karena itu lebih pada indikator apa namanya lebih pada monitoring terhadap kegiatannya berapa guru yang mengikuti gitu ya keberhasilan kegiatannya itu. Tapi kita lebih pada eh, apa output dan outcome-nya. Jadi lebih pada bukan berapa guru mengikuti pelatihan, tapi kemampuan guru meningkat nggak gitu setelah mengikuti pelatihan. Kemudian juga saya lihat indikator komik ini kan karena komik salah satu produknya, nah saya lihat belum ada tuh. Nah, jadi itu harus perlu ditambahkan gitu. Seperti apa yang dikatakan berhasil nanti membuat komiknya gitu. Apakah nanti akan ada lembar validasi atau review gitu ya. Oke, siap Kemudian Pak. monitoring dan evaluasi mungkin perlu ditambahkan monitoringnya nanti seperti apa. Kemudian kemitraan. Saya kira kemitraan fokus kepada eh, ini ya Bu ya. Saya nggak tahu kemitraan kalau toko itu memang mereka memberikan sesuatu untuk kita atau memang kita hanya beli gitu. Di situ saya salah Pak. Yang Oh, oke oke Bu. jadi kemitraan ini kemarin ini yang belum saya baiki nih Pak. Yang saya Hmm. perbaiki itu kemitraan itu dengan ini penerbit Pak sama orang Oh, dinas gitu. Itu ada penerbit sama orang dinas. siap siap Bu. Kalau Ibu di Kota Pekanbaru ya, Iya Pak, benar. nah, kan di situ ada kampus, ada mungkin komunitas penulis juga. Nah, Mm, mungkin coba di ini Bu, apakah mungkin kan melibatkan mereka, gitu ya Bu ya? Siapa siapa. Karena itu akan sangat membantu ya, mereview komik itu seperti apa gitu. Mm. Berarti kita mengundang ini Pak ya narasumber dari pihak lain ya Pak. Bisa banyak bentuk sih Bu, apakah dia jadi narasumber, apakah dia jadi reviewer, atau dalam bentuk hal lain gitu. Ya siapa? Oke, adakah lagi Bu konsen yang lain? Udah Pak, Pertanyaan? untuk sementara ini udah Pak. Nanti saya bisa apa dengan Bapak. Oke, ya terima kasih Bu, semoga membantu. Ya, waktu kita agak mepet nih ya. Kak Audrey udah senyum dah. Berarti tanda sesuatu hal. Oke, Aman, Pak, aman. terakhir terakhir kita ke kelompok pilar, Bu Nora. Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, siap. Terima kasih Bu. Sebentar saya buka dulu proposalnya lagi. Kayaknya aja kurang konsen Pak ya. Pak Pilar. Timura, Oke. benar Pak. Ya. Bisa nanti di-share ke kami Pak yang hal yang sudah baik dan perlu ditingkatkan tadi Pak. Oh, tentu Bu. Boleh. Bu. Ya Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ini kelompok pilar menurut saya menarik nih ya. Jadi LKPD inovatif berbasis
Saya pikir ini tadi apa ya? Ternyata suatu akronim yang sangat menarik nih. Produktif, imajinatif, dan terbuka untuk transformasi pembelajaran di SDMI Kota Pekanbaru. Dari pembacaan saya, menurut saya masalah dan evidence-nya, analisnya sudah melihat berbagai faktor secara komprehensif. Menurut saya sudah baik tuh. Jadi disampaikan beberapa hal. Jadi alurnya juga sudah uh, mengalir itu ya. Jadi hal yang bagus Bu Nora dan tim. Kemudian tujuan dan sasaran sudah mengikuti kerangka SMART saya lihat. Solusi juga sudah tergambar. Rencana implementasi juga sudah. Indikator pengukuran saya lihat sudah bagus juga tuh ya. Uh, Detail itu. Kemudian kemitraan juga sudah terlihat jelas. Keberlanjutan bagus ya, pertahankan dokumentasi LKPD dalam bentuk katalog digital. Nah, itu menurut saya bagus. Selama ini manajemen knowledge kita banyak yang sudah dilakukan tapi Belum tidak di dikembangkan. manajemen gitu ya. Jadi ada di mana-mana gitu. Jadi guru bisa jadi bingung, akhirnya nggak digunakan gitu ya. Nah, menurut saya itu bagus, Bu. Yang perlu ditingkatkan, saran saya, Bu, dan tim ini, dan tim TF adalah pertama, perlu sesuaikan judul proyek dengan fokus pendampingan pengembangan LKPD. Jadikan ini pengembangan LKPD berbasis serta tambahkan data spesifik. Jadi perlu ditambahkan data spesifik literasi numerasi di daerah ini, Bu. Di daerah Ibu. Karena kan fokusnya di literasi numerasi ya. Jadi data literasi numerasinya belum ada saya lihat untuk cakupan sasaran wilayah wilayahnya ya. Itu. Kemudian tujuan menurut saya sudah bagus detail tuh. Rencana implementasi paling ya. Kan Ibu menggunakan pendekatan in on in. Nah, mungkin perlu dijelaskan tuh dalam penyusunan LKPD itu ya. Kemudian, nah ini yang perlu Bu. Semua ini kan guru tim Fasda. Jadi nanti bisa saling tunggu tuh. Kita semua tim gitu ya. Ah itu nanti. Kembali ke dasar yang tadi ya Pak ya, yang di Iya awal. betul Bu. Nanti Bu Nora yang selesaikan itu semua nanti. Jadi Kebetulan kita di tim itu sangat solid, jadi saling sulit ya mengingatkan Bu itu ya. luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya Iya. Kalau sangat saya bagus lupa, banget Bu. woi silakan, woi kok ini enggak gitu. Iya ya. Nah itu bagus banget itu Bu. Jadi eh, kesolidan itu jadi semakin dikuatkan lagi dengan pembagian eh, Eh, kerja dan Tugas tanggung jawab yang masing-masing ya Pak jelas ya. ya Bu. Siap. Yang lebih real ya. Kemudian saya lihat penyusunan draft LKPD oleh guru dan validasi hanya 1 minggu. Kira-kira mungkin kan itu, Bu? Dengan kesibukan, kalau dia penulis penulis L, penulis buku, penulis LKPD mungkin selesai. Tapi kalau guru disuruh tulis draft 1 minggu itu mungkin kan, Bu? Kira-kira dengan konteks guru-guru ibu guru-guru sasaran ibu. Kebetulan Pak kan kemarin yang sasaran kita ini kan sama dengan sasaran yang kemarin karena Hmm. permasalahannya juga kita temukan di situ gitu. Jadi Oh, kalaupun memang ini nanti kan ini masih draft ya Pak ya, nanti bisa kita iniin saran dari Bapak. Kita oh oke perbaiki oke. atau Jadi kita lamakan masa di pembuatan LKPD tersebut gitu. ya, ya, ya. Jadi berarti eh, sudah punya ini ya, karena kenapa 1 minggu karena sudah punya asumsi, karena memang itu sasaran yang sebelumnya juga yang sudah pernah di ini ya, diterapkan proyek di situ ya. Ya, Ya, jadi cuman barangkali eh, orangnya ini Pak yang sekarang belum kita tahu kan, yang putusan di pada saat tahun kemarin apakah sama dengan yang sekarang itu aja sih sebenarnya Pak. iya. Nah itu sih Bu, nanti tuh perlu lebih ini Bu diperhatikan ya. Jangan-jangan Siap, siap Agustus, Pak. kan ini Agustus ya. Jangan-jangan Ya, Agustusnya waktu Agustus. acara Ya, HUT RI gitu. Ah, dia nggak bisa buat tuh 1 minggu, minggu HUT RI pula tuh. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, iya. Bu ya. Oke, siap Pak. Baik. Oke. Nah, kemudian mungkin monitoring dan evaluasi perlu lebih ditambahkan konkretnya monitoring seperti apa di dalam time.
Saya juga Kemitraan. udah lihat Pak. Yang Bapak buat dari teman-teman yang di awal, oh iya ininya belum ke sini ya, monitoring dan evaluasi. Iya betul, Bang. Kemudian kemitraan mungkin ini LKPD buat buku juga nih ya. Bisa juga dipikirkan apakah ada CSR nggak situ ya, PT atau penerbit ya. Nah tapi itu mungkin coba dilihat Bu ya, mungkin kan nggak ya. Ya Pak, saya. Kalau nggak kerjasama juga dengan kampus atau penulis. Nah itu karena ini kan buat LKPD ya. Jadi mungkin kan. Baik Pak, baik. Kalau Saya catat. memungkinkan ini sih Bu, kan LKPD-nya ini kan akan diterapkan. Nah, di RTL-nya mungkin kan nggak itu direvisi dulu baru nanti di dibakukan dengan baik ya. Ya Pak. Karena saya lihat itu kan eh, sasaran ibu kan strategi keberlanjutannya target ibu dan tim adalah supaya ini bisa dipakai menjadi standar di modul ajar di KOSP-nya ini kan komunitasnya ya. Di komunitas atau kombel yang ada di sekolah masing-masing Pak. Iya, jadi bagus juga direvisi dulu setelah diterapkan, nanti baru digunakan lebih luas lagi. Oke Pak, revisi. Ya, baik Pak. Oke, mungkin itu Bu, Bu Nora, apakah ada konsen? Untuk sementara pas dulu Pak. Oke, siap. Baik, Terima, terima kasih masukannya terima Pak. kasih Bu Nora dan tim. Jadi semoga membantu masukannya. Jadi Bapak Ibu, kita udah 17.31 mungkin beberapa hal ya dan post test ya. Mungkin kita ambil 15 menit tambahan waktu, bolehkah? Kalau boleh, boleh acungkan jempol kah? Kecuali Kak Audrey. Oke, ya. Oke, boleh ya. Kita lanjut ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan berikutnya adalah eh, kita akan menentukan waktu bimbingan di rentang 8 sampai 19 itu ya, tapi nanti kita tentukan di WA saja. Oke. Kemudian proposalnya direvisi dan dikumpulkan maksimal 5 Juni dan di-upload di sini nanti saya kirim di grup ya, uploadnya ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu kita ini nanti boleh kita diskusikan juga di secara asinkronus di grup ya. Boleh Bapak Ibu ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi. Jadi saya kira mungkin itu ya. Jadi nanti kita tentukan jadwal lagi, kita pakai seperti kemarin aja. Kita polling ya antara 8 sampai 19. Jadi disiapkan aja Bapak Ibu waktunya di situ. Kemudian nanti catatan-catatannya perlu disebarkan ke teman-teman kelompoknya, khususnya yang kalau ada yang belum hadir. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan di sinkronus di WA, boleh ya. Kemudian satu hal yang penting ini, saya lihat tatapan Kak Audrey di poin nomor 4, yaitu memastikan kelompok. Jadi maksimal dikumpul di tanggal 5 Juni ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum 5 Juni kita bisa diskusi-diskusi di WA, grup kita ya. Bisa juga kalau agak malu di WA grup bisa secara langsung juga nggak apa-apa. Oh. Saya kira itu saja, Bapak Ibu, ada pertanyaankah? Untuk sementara pas Pak. Oke, kalau tidak ada, kita post test dulu ya, Waduh, terakhir. Pak, nanti saya bertanya di chat aja Pak ya dengan Bapak. Nanti Oh, saya oke, nanti. boleh Bu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu, linknya sama dengan link yang tadi ya. link kehadiran mana Pak ya?
Link yang tadi bisa diambil di WA grup atau di chatnya ini ya Bu ya. Kirim di chat aja Pak, tolong. Link post testnya ya. Kita coba post test dulu. Silakan diisi post testnya Bapak Ibu 10 menit ya. Kita Sama dengan buat yang tadi, Pak. Cuman ya, kita bikin post test gitu, Pak ya. Kita jawab. ya betul Bu, pilih yang post testnya. Oke, waktunya 10 menit ya Bapak Ibu.